Oke guys, salam pemuda, mandiri, progresif. Buat kalian semua, hari ini aku kedatangan tamu lagi tadi setelah kedatangan tamu istimewa dari perwakilan pemuda dari Partai Nasdem. Dan ini adalah anak muda yang hari ini lagi kencang-kencangnya di sosial media kemarin ya. Dengan Bang Damai ya, Damai Alam Pusok. Oke Bang Damai, selamat sore. Aman baik. Baik ya. Ini jamnya semakin tebal aja ya. Kita harus membawa juga style ya. Iya, berubah style juga ya. Juga. Jadi dia datang nggak pakai baju partai gitu. Karena ini rumah pemuda. Jadi Bang Damai bisa lah menempatkan dirinya ya. Jadi Bang Damai, oke, kita bincang-bincang hari ini Bang Damai itu tentang peran pemuda dalam kancah politik Kalteng. Mungkin nanti sebagai perwakilan dari suara pemuda juga, mungkin dari partainya juga Bang Damai situasinya seperti saat ini, apa yang terjadi dari gitu. Untuk yang pertama di Bang Damai, kita bicara tentang peran pemuda di Kalteng yang khusus dalam kancah politik. Apa yang Bang Damai lihat sejauh mana gitu saat ini? Oke, mungkin kalau terkait pemuda ya di politik Kalteng, saya rasa sekarang sudah maju. Dalam artian kita bisa melihat peranan-peranan teman-teman pemuda itu di medsos ya, Oke. kami. Nah lalu juga kita lihat organisasi-organisasi pemuda juga mulai aktif untuk bersuara segala macam. Artinya juga ada kemajuan dari pilkada sebelumnya menuju pilkada tahun ini. Cuman yang kita lihat juga ya, karena kita sekarang juga masa COVID-19, saya rasa kegiatan-kegiatan politik ini akhirnya di Pending ya, di dulu, lalu kita bergerak di medsos kan. Nah di medsos juga ya kita dinamika yang terjadi, ada kubu A, kubu C, mulai menunjukkan taringnya taring. Oke lah, itu bagian dari demokrasi ya, oke kan saja. Cuman yang masalah kan kita bicara tentang IT dan segala macam. Jadi mungkin akan berhati-hati lah ke sana. Saya rasa teman-teman pemuda lebih berhati-hati saja dalam berbicara, dalam komen-komennya gitu kan, apalagi di grup-grup yang membahas politik. Nah, cuman perkembangannya signifikan, artinya ada peran pemuda di sini di pilkada tahun ini di dalam pilgub. Ada kemajuan. Oke, Bang Damai, melihat sosok dan peran pemuda yang hari ini berduduk di sosial media, saya lihat ya termasuk sebenarnya salah satunya pada waktu ini juga Bang Damai cukup keras sekali di sosial media. Tapi apa yang membuat Bang Damai hari ini, kalau kita boleh tahu guys, Bang Damai itu seperti ngerem-ngerem gitu. Jadi apa yang melatar belakangi Bang Damai sehingga bersikap seperti itu? Ya, jadi mungkin gini ya, bukan kita menunjukkan semangat berjuang, kemudian mungkin saat ini kita sedang dalam tahapan proses siapa yang akan muncul. Oke. Nah, style menyetel ini kan juga daripada strategi kan. Nah, kalau kita sekarang diam dulu sampai benar-benar calon yang kita usung akan maju. Saya nggak sebut siapa ya, tapi calon yang kita usung akan maju. Nanti teman-teman yang misalnya lihat saya mungkin sudah tahu mana saya, cuma saya rasa ini saat saya diam dulu, melihat situasi yang ada bahwa pilgub kali ini kita harus benar-benar matang, strategi harus benar-benar berjalan, dan saya tidak akan juga mendahului partai yang bisa sampai calon. Oke, saat ini di Kalimantan Tengah, aku melihat bahwa teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda khususnya udah banyak terlibat dalam dunia politik. Apakah ada pesan khusus dari Bang Damai untuk teman-teman kita yang anak muda agar tidak terlalu terbawa arus ketika masuk dalam dunia politik dan masih tahu batasan-batasannya? Bagaimana? Jadi mungkin aktivitas yang kita masuk dalam kegiatan politik adalah politik praktis ya. Politik praktis, politik yang dimana teman-teman mungkin ke mahasiswa ya arahnya ya. Misalnya teman-teman mahasiswa itu harus bisa menjaga konsentrasinya kepada hal-hal yang sifatnya berbenturan dengan idealis mereka sebagai pergerakan kaum mahasiswa. Nah tapi juga tidak bisa dihilangkan bahwa mereka juga punya hak memilih kan. Mereka mungkin bisa memantau, mengamati situasi tapi tidak terlalu dalam tercebur ke dalam arus-arus politik yang memang saat ini mereka belum bisa harus bercebur ke sana. Tapi saya rasa gini, dalam artian ya apapun yang disuarakan teman-teman juga penting bagi kita untuk bisa mengevaluasi kinerja pemerintah lah. Habis itu juga kita bagaimana menimbang regulasi-regulasi yang itu juga untuk demi kesejahteraan masyarakat. Saya rasa teman-teman mahasiswa harus lebih matang memantau situasi ini, jangan sampai menjadi hanya pion-pion kecil yang dimainkan oleh orang-orang besar. Takutnya seperti itu kan. Jangan hanya jadi tidak jatuh. Iya, tidak jatuh. Tapi tidak jatuh dan di luar. Ya sudah mati gitu kan, sudah dimakan. Oke Bang Damai, kita berbicara tentang mahasiswa dan juga pemuda lah khususnya ya terlibat dalam politik. Khususnya ini kita menyoroti mahasiswa yang saat ini lebih ramai terlibat dalam politik. Memang sebenarnya secara aturan undang-undang ITE atau Kemendikbud sendiri tidak ada melarang bahwa seseorang itu untuk ikut terlibat praktis itu dilarang.
terutama para mahasiswa. Akan tetapi dengan situasi sekarang, aku melihat bahwa sosial media juga, kita bisa lihat lah di sosial media khususnya Facebook hari ini di Kalteng, ada beberapa teman-teman anak muda yang ketika calonnya disinggung sedikit atau disentil sedikit langsung baper dan datang bulan marah-marah Mungkin itu kurang matang. Kurang matang, makanya kita baper kan. Seperti politik memang harus berdebat kan. Kita kan berdebat nih. Cuma konteksnya adalah bagaimana figur yang kita usung juga citranya baik dong. Ya. Gak mungkin kita malah memperburuk situasi dengan akhirnya baper dan saling serang. Oke. Bang Damai nih, aku masih penasaran nih dengan Bang Damai. Kenapa sih kok biasanya itu kan biasanya taringnya keluar sekali di sosial media, hari ini aku melihat kok Bang Damai lagi kurang-kurangnya nih. Ada apa nih? Gak. Apa sih alasannya Bang Damai? Gini ya, kalau mungkin secara teknisnya alasannya ya kita coba mengevaluasi diri juga. Apa sih kekurangan kita gitu kan? Lalu kita juga mengevaluasi bagaimana apa pergerakan yang selama ini kita lakukan. Nah, aku dengan kamu kan juga satu pergerakan kan, kita tahu lah bagaimana ini sebenarnya berjalan kan. Tapi saya rasa begini, ya udahlah, kita coba lihat dulu, ya kan, apakah ini memang benar-benar saat yang tepat untuk kita bersuara lagi, apakah saat ini memang saat yang benar-benar harus ditunjukkan dulu. Nah, kita coba melihat di situ. Itu aja saya rasanya sebenarnya. Bukan berhenti bertanding. Iya, bukan berarti, tapi memantau lah situasi. Memantau situasi. Oke. Jangan dipaksa terus dong. Baik, Bang Damai. Aku waktu itu pernah melihat postingan Bang Damai di Facebook ya. Itu kalau nggak salah Bang Damai pernah menyatakan keluar dari dunia politik, keluar dari dunia politik dan terus kembali lagi ke bendera yang sebelumnya. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang membuat Bang Damai sekarang mulai ngerem, mulai mengurangi? Salah satu lah. Atau ada pertimbangan lain sebagai anak muda yang sudah mulai berpikir bahwa berpolitik cerdas, terus memberikan edukasi yang baik untuk teman-teman anak muda? Sebenarnya bahwa politik sudah mewakili ya. Dalam artian yang pertama karena itu juga bagian dari proses diri tadi kan. Bahwa saya sebenarnya di PDI Perjuangan, kalau saya sempat nyatakan untuk keluar, kalau saya masuk lagi, itu karena juga pertimbangan bahwa sebenarnya saya masih mencintai PDI Perjuangan, saya tidak boleh lagi. Dan itu juga evaluasi diri. Yang kedua, dia juga bagian daripada apa ya? Kita kan berpolitik ini kan sesuai hasrat, sesuai dengan kemauan dan ada cita-cita yang kita tumbuhkan di dalam. Lalu begitu ini cuma dipaksakan akibatkan eksistensi dan pencitraan diri untuk apa kan? Karena kita menunggu momen yang benar-benar kita dibutuhkan saat itu bersuara. Kan masih ada teman-teman di bawah juga nih, misalnya kayak teman-teman band. Nah, harusnya mereka lagi dong yang muncul. Dan kita terus lah gitu. Karena pagi harus dari partai nih kan, susah lah. Akan tetapi mengenai di saat sekarang yang tentunya di era COVID ini, aku melihat kita seperti kehilangan anak-anak muda yang kritis. Itu kan mereka ya? Iya itu. Kehilangan anak-anak muda. Jadi saya pertanyaannya, apakah mereka sudah di rumah kekuasaan? Ataukah mereka sudah sangat mesra di kekuasaan? Atau mereka memilih diam sembari menunggu COVID selesai? Iya. Jadi itu dari pertanyaan gue sama kamu ya. Maksudnya gini, kita dulu kan di kampus nih, kerjaan kita berorganisasi, kuliah, lalu kita berdiskusi. Lalu sekarang berdiskusi di dalam kampus, lalu belajar dalam kampus sudah nggak ada lagi. Saya rasa mereka udah belajar di tempat pejabat gitu ya. Jadi maksudnya bukan di sana kan harusnya. Mereka tuh dengan dosen, bicara dengan dosen, bicara dengan teman-teman kampus. Ini kan mereka akan nulis itu kan. Bisa mereka bergitar malam-malam. Nah itu kan mereka lakukan. Sekarang kan enggak. Mereka ada di rumah, ya anggaplah pejabat. Jadi itulah kan akhirnya kecerdasan itu mulai hilang. Akhirnya dekat dengan kekuasaan tadi kan juga untuk sekarang ya skala kayak mereka ya aku rasa mentalitas itu juga belum terbangun kan, belum terbangun atau sudah semakin nyaman dengan situasi terkikis dan ya semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin enak lah. Tapi kalau udah nyaman tuh susah untuk bergerak. Soalnya kan kita baru kayak gini kan pas udah lulus kan. Ya dulu kita nggak seperti itu. Itu kan tadi. Oke. Ya walaupun Bang Damai sekarang sudah mengurangi di sosial media ya, khususnya sebagai pemuda yang juga cukup kritis dalam dunia politik Kalteng, ini aku melihatnya juga masih adalah sentilan-sentilan sedikit supaya nggak hilang apa rasa gatalnya nggak hilang sama sekali. Kalau gatal pasti lah berarti. Pasti gatal banget. Apalagi banyak teman-teman yang masih aktif nih kan. Iya. Masih. Baik Bang Damai, peran pemuda dalam kancah politik Kalteng. Tentunya hari ini kita melihat bahwa situasi ya ini tidak hanya dari sosial media, tapi juga dengan munculnya berbagai caleg muda waktu itu, salah satunya kita berdua yang kita kakak ya, jangan lebih gitu ya. Ini artinya menunjukkan bahwa situasi politik Kalteng hari ini itu sudah mulai mengalami perubahan dalam artian bahwa sudah mulai berani memunculkan
sumber daya pemudanya sendiri. Nah, untuk hal ini apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh khususnya anak muda sendiri ya untuk perkembangan politik Kalteng agar kita tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain? Oke, kalau aku gini ya, mungkin ini di PD Perjuangan sendiri kita juga sedang memulai sendiri dalam hal mencari kekuatan-kekuatan pemuda yang benar-benar paham secara politik ya, maksudnya pemikiran politik dan juga sosial tentunya. Nah lalu sekarang pun partai berbenah gitu kan, partai berbenah bahwa regenerasi harus terus berlanjut. Nah siapa akan meneruskan ini semua kan, pemuda kan. Lalu kita mempersiapkan diri. Nah maksudku sekarang memang saatnya pemuda untuk tampil. Itu dalam artian kalau kita berkaca pada dunia politik itu adalah panggung mereka, itu adalah saat mereka untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih caranya untuk bisa mensejahterakan masyarakat, bagaimana untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Sekarang sudah Jokowi menunjukkan cara yang paling tepat adalah turun ke bawah, dan itu juga dilakukan oleh pemuda untuk belajar. Nah, ya bahasa kerennya politik pencitraan. Tapi sebenarnya kan politik itu kan perlu pencitraan. Iya, nah, menurut kita kan momentum. Nah itulah maksudku, benar kamu sampaikan ini kan, kita kan pernah juga maju. Ya, kan kita merasakan bahwa bagaimana daerah itu kan pengalaman buat kita sebenarnya. Bukan politik kan bukan berarti kalah ini nggak jadi apa-apa kan, menang jadi apa, nggak kayak gitu kan. Ini kan tujuan kita mengabdi kepada negara ini. Ya. Baik, Bang Damai kan nih kebetulan di Partai PDI ya, dan aku melihat juga Bang Damai cukup berani mengambil partai besar untuk wadah menyuarakan aspirasi masyarakat itu sendiri. Apa sih istimewanya Bang Damai memilih masuk PDI gitu? Istimewanya ya PDI besar. Dan memang ideologi dalam partai ini kan sudah ditanamkan sejak dulu mereka terbentuk. Bukan berarti karena petahana lah ya? Bukan ya? Bukan. Petahana beda. Petahana kan dikali ya? Nah, jadi supaya di PDI kita menanamkan jiwa-jiwa yang sifatnya nasionalisme itu memang terdapat di dalam ADN kita. Maksudnya ya aku memilih ini karena ini tempat yang paling pas buat aku bernaung setelah pasca aku terlepas daripada mahasiswa kan, bergabung dengan PDI, lalu ada dinamika sedikit, ya itu membuat keputusan-keputusan yang memang aku menyakitkan, tapi aku harus memilih lagi untuk bergabung. Ya saya rasa memang PDI tempatnya untuk aku bergabung gitu. Ya karena memang mungkin Bang Damai merasa bahwa pendapat dan saran didengarkan. Itu pastilah demokratis sekali dong. Iya. Nggak mungkin. Ini promosinya bagus ya. Kita kan partai ini ya partai yang memang partai rakyat. Promosinya bagus guys ya. Jadi kalian kalau mau masuk ke benderanya dia tanya aja sama dia. Jelas nanti gabung aja kita. Kita perlu pemuda. Oke, Bang Damai. Hari ini aku melihat juga bahwa di sosial media, kita lagi-lagi berbicara sosial media karena memang di era pandemi ini sangat jarang sekali kita melihat aksi lapangan yang nyata dari teman-teman pemuda ya, untuk ya baik itu kekritisan, baik itu menyuarakan aspirasi, sangat minim sekali untuk di era pandemi sekarang. Akan tetapi ada sesuatu hal yang aku anggap tidak begitu sehat. Itu dalam artian, ya itu tadi seperti yang disebutkan, ketika merasa si calonnya dia disinggung, dia merasa langsung baper, terus langsung mengkanter begitu kuat. Ini kan padahal rekom belum keluar gitu loh. Rekom belum keluar, ngapain ribut gitu. Yang jelas ya promosikan aja terus. Kan kalau urusan kontak nanti aja kan, itu belum saatnya. Ya. Jadi belum saatnya untuk saling bersih tegang ya. Akan tetapi Bang Damai ini sebagai perwakilan dari suara pemuda yang terlibat dalam politik khususnya di PDI, bagaimana melihat situasi PDI hari ini dalam menentukan pemimpin Kalteng yang lebih tepat? Nah, kita cerita ya, PDI Perjuangan ini kan punya sejarah panjang. Dalam artian untuk memutuskan seorang figur yang akan dipilih untuk maju dalam tahapan pilkada ini juga matang dan panjang. Ya. Dalam artian ideologinya harus bisa meresap dalam diri seseorang itu, figur itu, lalu bagaimana dia terampil mengelola pemerintahan nanti ke depannya, bagaimana dia bisa menerapkan implementasi daripada apa tujuan-tujuan dari kita partai. Apabila dia tidak paham, untuk apa kita rekomendasikan, itu kan kemungkinan partai akan berpikir ke sana. Betul. Kalau di PDI Perjuangan, tapi kita begini ya, kita tegak lurus dalam artian PDI Perjuangan sifatnya militan. Kita tidak akan pernah mendahului daripada ketua umum. Nah, biarkan ketua umum memutuskan, kita tidak bisa intervensi itu, siapapun gitu kan, tidak bisa intervensi. Begitu sudah dirapatkan di dalam sebuah forum, saya rasa figur-figur yang sudah diajukan kemarin di DPD provinsi sudah menyerahkan semua calon-calon itu, ya terserah DPP bagaimana memutuskannya. Itu juga jangan sampai membuat teman-teman berpikir bahwa nanti ada bisa diganggu ini, udahlah pikiran-pikiran kotor seperti itu udah kita ubah gitu ya. Jangan sampai berpikir karena duitnya lah, karena ini lah.
kita biarkan mekanisme itu berjalan. Nah, tunggu aja lah, tunggu kalau main. Terus kita menang kan? Ya, betul. Jadi gini, kami sengaja dari KNPI mengundang perwakilan anak-anak muda yang hari ini terlibat dalam dunia politik. Bukan berarti kita melangkahi para ketua sekretaris bendahara, tapi tugas kita adalah menyerap aspirasi anak muda ya, yang khususnya terlibat di partai politik. Walaupun Bang Damai juga tidak punya hak untuk menentukan Reko PDI ke ini misalnya. Nah pertanyaannya adalah, saya waktu itu melihat Bang Damai begitu keras sekali dengan petahana ya, keras sekali dengan petahana yang ada. Akan tetapi hari ini kita tidak tahu situasi partai Bang Damai sendiri kemana. Nah, seandainya ya bayang-bayang boleh lah, dongeng lah. Oke. Kalau rekom PDI itu ke petahana, apa yang mau melakukan? Tetap tegak lurus. Tegak lurus. Ya, karena itu keputusan partai. Misal partai memutuskan bahwa petahana yang akan dicalonkan untuk maju, maka harus tegak lurus. Nah, dalam artian kita akan mengeluarkan sebuah kemampuan kita untuk bisa memenangkan calon kan. Ini kan bicara partai, kepartaian. Tapi apabila bicara tentang selera, ya kemungkinan sekarang itu beda-beda. Iya. Nah, tapi bicara tentang bagaimana partai ini harus besar dan berkembang ya, ini adalah kepentingan partai. Intinya apapun itu, selama keputusan partai, kita sebagai kader militan harus tegak lurus. harus tegak lurus ya. Terus Ya terserah lah, kalau terserah. mau ngomong apa Ya itu nggak apa-apa. Ini nanti gimana nih kalau misalkan ada pembicaraan di luar, dulu paling keras teriak, sekarang kok tegak lurus. Ya, jadi kalau ada ngomong-ngomong kayak gitu ya biasa aja. Biasa kayak ini kan politik banget kan gitu kan. Makanya kita belajar jangan baper ya kan. Kasih slow ya. Yang namanya politik kan dinamis tuh. Tidak ada sesuatu yang pasti. Akan tetapi hari ini saya melihat nih ada beberapa teman ya, sebutlah mereka Bunga atau Fajar siapa lah. Itu terkadang kalau ada sesuatu status yang menyinggung saja tentang kinerja dari pemerintah yang sekarang, dan dia merasa bahwa dia ada di kubu itu, kencang sekali komentarnya. Ini itu gimana sih tanggapan macam itu? Itu sifatnya begini ya. Jadi teman-teman jangan sampai hati kritik. Dalam artian itu kita masyarakat itu bebas menafsirkan apapun, asalnya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita bebas bicara apapun, asalnya itu diatur oleh undang-undang yang berlaku. Nah, jangan sampai karena kita tuh mencintai seseorang karena politik ya, seseorang lalu kita punya menghalalkan segala cara untuk menghantam orang yang mungkin itu apa gitu. Sedangkan kita lihat Jokowi dan Prabowo kemarin, ya kan begitu kita hantam-hantam itu mereka bisa lihat ini kan politik. Jangan sampai kita dikatakan sama halnya begitu juga gitu. Karena udah paham nih kan, udah pada dewasa juga memahami politik. Tolonglah, jangan sampai kita berkelahi gara-gara itu. Kita ada di kubu si A, di B, C itu kan politik. Bukan berarti kita berkubu untuk berkelahi, kita bukan preman. Ya, kita adalah politisi nanti ke depan hari misalkan. Sebenarnya teman-teman yang duduk sih kan politisi di depan hari. Ya, dewasa lah gitu kan. Karena ya tugas kita sebagai anak muda memberikan pelajaran politik cerdas. Harus cerdas. Cerdas dalam memilih kan, nggak boleh dulu ya. Cerdas dalam memilih, cerdas dalam memilih, menentukan ya gitu. Oke, Bang Damai, sejauh ini nih aktivitas apa aja sih yang sering dilakukan Bang Damai dalam dunia politik, terutama ya? Seberapa penting arah ya politik bagi Bang Damai dalam menentukan sikap untuk memilih calon pemimpin? Nah, kalau sejauh ini kita kan sibuk di partai ya, dengan partai, fungsi-fungsi partai apa ada di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat seperti Bang Mansur di provinsi. Nah, lalu kami selalu bicara tentang bagaimana rakyat bisa kita bantu, bagaimana rakyat bisa memilih, karena di partai ya, bagaimana rakyat bisa simpati dengan partai kita melakukan gerakan-gerakan yang memang pro kepada teman-teman masyarakat. Nah, untuk memilih calon figur pun, ya kita juga mengarah ke sana. Bagaimana figur ini nanti bisa menjadi akomodasi teman-teman masyarakat untuk berbicara. Dia bisa mementingkan kepentingan orang banyak daripada segelintir orang untuk berbicara. Maksudnya begini, walaupun partai nanti berkoalisi dan tidak berkoalisi, ya kan, jangan sampai mereka ini bermusuhan lalu saling dendam dan segala macam. Lalu berkomunikasi gitu. Sedangkan tugas seorang pemimpin adalah jangan mendendam, gitu kan. Jangan sampai terluka gitu. Maksudnya ya kalau kita kritik misalnya kan, nanti panggil dong kita bicara baik-baik. Jangan sampai teman-teman yang ingin, aku pengalaman juga ya dengan teman-teman yang ada, begitu kita mau audiensi lalu tiba-tiba menghindar, lalu kita bermusuhan untuk apa gitu. Sebagai seorang pemimpin ini kan harusnya menerima kan, apapun yang terjadi, benturan-benturan apapun dia adalah konsekuensinya adalah pemerintah. Jadi jangan sampai membuat dia mendendami kita lalu membuat situasi buruk. Dalam artian memilih figur itu harus yang bisa pro dengan masyarakat itu baik secara komunikasi, lalu sikap dan kebijakan-kebijakan yang ada. Intinya
Memilih pemimpin itu yang pertama dia mau melihat, mau mendengar, mau memikirkan, dan mau mempraktekkan. Itu kunci penting ya. Oke. Sebuah pencitraan, kita berbicara tentang politik pencitraan, terutama semua partai ini kita tahu tanpa terkecuali. Yang namanya pencitraan dan janji itu adalah senjata tajam dalam sebuah politik. Akan tetapi sebagai anak muda yang pikirannya masih fresh seperti Bang Damai, bagaimana melihat situasi ini? Apa sebenarnya yang harusnya benar-benar ditunjukkan kepada masyarakat tanpa hanya menunjukkan janji-janji saja? Saya rasa udah politik janji ini udah nggak berlaku ya, karena masyarakat itu juga udah cerdas. Kita bisa datang ke desa-desa, itu tidak mungkin lagi mereka berjalan janji. Uang pun sekarang sudah tidak berlaku lagi apabila memang itu adalah janji palsu yang kemudian hari diulang lagi ya jambu aja ya. Udah sekarang udah nggak berlaku lagi. Jadi saya harap ke depan ini siapapun figurnya, saya akan tantang itu juga dalam artian mampu kita tidak berpolitik dengan nutrisi yang sehat. Nutrisi yang politiknya itu adalah bukan uang, politiknya itu nutrisinya bukan lagi kedekatan, tapi nutrisi yang benar-benar apa sih program-program kamu tuh bulan-bulannya apa sih? Nah itu juga salah satu brother, kenapa aku tuh nggak mau tampil dulu? Karena aku juga ingin melihat apa sih program-program calon ini. Begitu aku akan mengkampanyekan itu, suatu hari aku akan mengkampanyekan program-programnya bukan orangnya. Ini program-programnya lo akan tembus ke sini. Aku akan janji yang jelas-jelas. Ya, jadi untuk apa kita janji nanti kita dapat sekian, ini dapat ini, untuk apa gitu loh? Lihat program-programnya kena nggak? Kalau nggak kena ya kita mundur. Kan kayak gitu dong, kan simple. Oke. Seberapa berpengaruhnya anak muda dalam politik? Oh jelas berpengaruh. Misalnya, kenapa bisa begitu? Berpengaruh. Dalam artian begitu kita bicara bongkar sedikit ini pertama ya satu tahapan adalah medsos misalnya. Nah dunia medsos ini kan sekarang contoh kayak kita di YouTube ini kan misalnya. Nah itu juga menjadi sarana untuk politik zaman sekarang. Jangan bilang lagi bahwa politik ini tidak berbau dengan hal-hal dunia maya, enggak berpengaruh dunia maya. Twitter, DPR RI memainkan itu, Presiden Jokowi memainkan Twitter. Maksudku medsos ini sangat berpengaruh bagi kalangan muda. Orang-orang tua itu susah kalau main medsos. Tidak mungkin. Orang-orang muda kan banyak di medsos, tapi bukan juga mempengaruhi suara. Ya, tetap dalam tahapannya prakteknya di lapangan jelas masyarakat yang menentukan kemana arahnya. Hanya medsos dibilang adalah suatu tempat yang berpengaruh bagi pemuda dan pemuda adalah orang berpengaruh yang bisa memainkan medsos itu. Oke, di dalam Pilpres 2019 suara representatif terbanyak juga salah satunya adalah suara pemuda dalam pemilih. Nah untuk di Kalteng sendiri, treatment atau trik khusus apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh partai sebesar PDI ini untuk menggalang dukungan para suara-suara milenial? Kita sebenarnya tidak bisa dilihat ya, maksudku kita juga punya tim media ya. Kita sebetulnya kita juga ada dari tingkatan pusat ya, maksudku tim media, tim yang tim IT itu memang sudah digerakkan sejak lama. Dari zaman pemerintahan Jokowi itu sudah mulai digerakkan. Artinya Jokowi juga menerima masukan itu dari teman-teman IT yang memang membutuhkan bahwa ini masyarakat butuh ini, ada kejadian ini, Pak ada sebuah misalnya ASN yang terjadi ini Pak, bagaimana kita? Nah itu sudah dilakukan oleh teman-teman IT di PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan kalau kita bisa buka website ini sudah ada situasi room. Nah itu bisa diakses oleh semua kalangan umum. Jadi apapun yang terjadi dalam partai itu sudah bisa diakses di halaman kita di web. Maksudnya udah dinaikkan sudah lama. Partai udah berjuang di situ. Atau kata lain ya. Berarti memang udah mengarah ke situ. Udah mengarah ke situ, udah mengarah ke itu. Oke, untuk di Kalteng sendiri nih Bang Damai. Menurut Bang Damai, apakah sudah cukup banyak nih anak-anak muda yang terlibat dalam partai politik? Karena yang kita lihat tuh di sosial media yang itu aja banyak. Bagaimana dengan teman-teman mahasiswa OKP? Walaupun sebenarnya kita agak sedikit agak sedikit merasa aneh aja gitu ketika melihat anak-anak mahasiswa membawa lembaganya gitu kan dalam dunia politik, walaupun itu sebenarnya tidak tertulis di Kemenristek di aturannya juga tidak tertulis bahwa kalian dilarang nih terlibat waktu politis, tapi secara etika itu tentu ada hal-hal yang akan menjadi pertanyaan buat orang lain. Apa pandangan Bang Damai sendiri untuk hal ini? Kalau untuk banyak di dalam dunia politik di Kalteng ya, itu kan juga kita bisa lihat sendiri kan. Dalam artian juga berarti kalau presentasinya kepada kepentingan organisasi atau partai jelas itu menjadi target. Bagaimana pemuda bisa ikut aktif gitu ya, mengembangkan suatu partai dan punya peluang untuk bisa menggunakan untuk bicara apapun di sebagai politik. Di sisi lain, bagi teman-teman yang masih bergerak di sisi perjuangan tersendiri, sektor-sektor sendiri, saya rasa
masih ada peluang untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Dengan cara apa? Pendidikan, pelatihan politik, tenaga seperti itu masih kita butuhkan di masyarakat kan, maksudku itu jadi presentasi yang berbeda sebenarnya. Di partai menjadi target, di kepemudaan juga menjadi sebuah kesempatan kan, ya untuk menjadi bergaining posisi lah. Panggung-panggung mereka gitu. Berarti mereka ke depan masih punya potensi untuk bisa meningkatkan lebih tinggi lagi bagaimana gerak kerja. Pesertanya masih minim sih, masih minim atau pernah pasti perlu dalam dunia politik. Walaupun waktu itu kita juga pernah terlibat dalam jelas lah mencari kakak aktif nih kan, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terlibat dalam politik kan, karena kan sebagai belajar buat kita bukan ingin kekuasaan berarti ya kan, kita nggak ingin itu ya, memang murni menyuarakan suara masyarakat begitu. Jadi oke, Bang Damai, ini kalau berbicara tentang anak muda ya, di Papua gua rasa sebenarnya tidak hanya dalam bidang politik saja, tapi ada beberapa anak muda yang memang betul-betul punya potensi di dunia politik, terkadang salah tempat dan salah menyuarakan. Kadang-kadang mereka tidak membaca dulu aturan, tidak membaca dulu dasar-dasar, yang penting asal keluar aja gitu di sosial media, tanpa disaring dulu. Ini gimana sih arah menangani sendiri nih, tanggapannya nih? Kalau menurut gini ya, nggak usah pun di medsos ya, medsos oke lah buat daripada itu. Tapi misalnya sekarang ada juga teman-teman pemuda yang duduk di kursi DPR. Ya kalau memang pemahaman itu belum mumpuni, lalu karena memang kita kan masih ada ya bukan budaya sebenarnya ya, maksudnya masih ada karena uang yang bisa duduk, lalu karena misalnya power itu sendiri bisa duduk, lalu itu membuat dia seolah melanggengkan kursi DPR-nya misalnya kan. Akhirnya suara-suara masyarakat tercapai karena apa? Karena dia kurang memahami dari kita bagaimana politik dijalankan, lalu bagaimana dinamika di dalamnya. Nah, partai-partai itu kan belum dikuasai oleh mereka, lalu mereka seolah ya sok lah dan di situ kan akhirnya yes man aja. Kalau bahasa di luar itu kan jadi yes man aja gitu. Jadi orang yang siapa apapun mau hancur negara pun siap aja gitu kan, asal bosan. Ini yang jadi masalah kan, asal bosan ya masalah. Karena memang daerah kopi kan mereka butuh gitu. Iya sih kan. Perlu lah. Oke, Bang Damai, aku rasa berbicara tentang politik tidak ada habisnya ya untuk di Kalteng sendiri. Beri dong kisi-kisi sedikit nih. Kira-kira sebagai perwakilan suara anak muda dari Partai PDI, apa yang diharapkan anak muda Partai PDI untuk pemilihan gubernur berikutnya? Oh jelas perubahan. Bukan berarti berubah gubernur ya? Bukan berarti berubah gubernur. Perubahan ya? Perubahan. Bukan berarti perubahan itu dalam berganti gubernur. Bisa jadi gubernur tetap, tapi ada perubahan di dalamnya. Itu misalnya hadirnya pemuda tadi, hadirnya orang-orang yang seperti kita tadi untuk mengisi spot-spot emang untuk mengembangkan daerah kita, provinsi kita. Saya rasa ke depan, aku lihat sekarang di medsos ini setiap grup-grup yang ada, itu kita lihat sendiri. Misal dalam, figur A muncul, lalu ada komen-komennya, artinya kan dinamika ini kan di jalannya. Petahana pun, misalnya kan, itu juga punya PR banyak. Bukan berarti dia semata-mata, karena dia petahana dia bisa enggak. Dia petahana, dia punya PR yang lebih besar daripada penantang. Karena dalam artian PR dia akan menjadi ulasan-ulasan oleh penantang-penantangnya. Nah, jadi aku rasa kita butuh perubahan itu sampaikan dalam program-programnya nanti, visi-misinya juga harus kena gitu ya. Saya rasa siapapun figur yang akan maju ya itulah saatnya kita berbenah dan kita berubah. Bukan hanya jambu ya? Bukan hanya jambu, kalau jambu itu harus didengar. Ada juga sebenarnya bukan hanya jambu Pak. Pesan terakhir untuk anak muda Kalteng dalam berpolitik cerdas, silakan. Ya, utamakan kesehatan. Utamakan begini, dalam memikirkan sedang mencerdaskan kehidupan bangsa melalui politik kan, itu salah satu sumbernya. Maksudku, memilihlah figur yang benar-benar menurut kita mampu mengembangkan potensi-potensi daerah. Karena persaingan di tingkat nasional sekarang sudah menjadi tingkat internasional, yang dimana Kalteng juga memiliki potensi-potensi itu untuk dikeruk. Nah, itu juga kita bagaimana memikirkan potensi-potensi itu. Lalu maksud ini, jangan sampai kedatangan tamu atau kedatangan orang dari luar membuat kita lemah, lalu kita berpikir bahwa SDM itu tidak mampu. Berjuanglah gitu loh, membuktikan bahwa figur yang kita pilih mampu mendorong itu semua. Jangan sampai hanya pemikiran jangka pendek yang sifatnya yang penting dapat duit, aku udahlah kita pilih ini. Jangan, kita pemudanya akan lama merasakan itu semua dampaknya. Sedangkan yang tua-tua itu hanya ya kalau kita ibaratnya itu hanya melihat saja sebenarnya kan. Nanti anak-anak kita lah pemuda-pemuda yang merasakan itu. Jadi aku rasa pemuda kalau bagi Bung Karno itu 10 orang aja ya, dia cukup untuk mengguncang dunia ini kan. Nah, apalagi kita kan. Zaman sekarang media sudah ada, Bung Karno buku loh, gitu kan, ada media sosial gitu kan.
saya dari kacamata Oke. Ada yang pesan. Oke, terima kasih Bang Damai sudah mau datang di podcast Pemuda. Dan ada quote yang akan aku sampaikan hari ini bahwa pemuda adalah ujung tombak dari sejarah bangsa. Maka bagi para pemimpin Kalteng jangan pernah menyepelekan suara pemuda. Itu aja. Siap. Jangan pernah menyepelekan suara pemuda seperti Bang Damai, seperti kita ini, karena nanti akan menjadi masukan penting buat calon pemimpin. Jadi PR mereka. PR mereka. Oke, see you next time. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Kita akan ketemu dengan beberapa anak muda, bahkan tokoh-tokoh lainnya yang kita akan undang ke kursi panas ini. See you next time. Terima kasih. Bye-bye.